Yos, kita kembali lagi ke saga One Piece. Apa yang terjadi dengan kekalahan Gorosei sekarang ini tentu menjadi berita paling memalukan bagi pihak pemerintahan dunia ya, dan juga angkatan laut. Hakainu akan benar-benar jengkel dibuatnya nih setelah mereka gagal menangkap Mugiwara Pirates berserta aliansinya. Chapter One Piece 1122 itu berjalan heroik ya, dan akan benar-benar mengesankan di chapter 1123 hingga 1124-nya nanti. Apalagi dengan sekarang berita yang tengah heboh di dunia baru, sang pahlawan God Valley dari angkatan laut menghilang di Hachinasu sendiri ya teman-teman. Apakah akan ada misi penyelamatan di Gap sendiri yang akan dilakukan para rekannya seperti Sengoku itu, Suru dan juga Kongs? Ini memang menarik melihat bagaimana kekacauan sekarang ini. Kelompok SWORD itu harusnya juga tak akan tinggal diam. Sementara itu Gorosei yang tersisa, Saturnus juga harusnya tak akan bisa berbuat banyak tuh. Jika kelompok Thousand Sunny sudah berlayar menuju perairan Elbaf sendiri, karena secara mental dan harga diri mereka sudah dikalahkan nih. Well, bagaimana nih prediksi dan hipotesa alur cerita selanjutnya itu? Yuk kita telisik lebih dalam ceritanya mulai dari sini. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini ya nakama. Ya buat kalian para pecinta anime shonen, channel ini akan berikan beragam pembahasan seru lainnya tuh. Jadi support terus ya agar makin berkembang dalam berpetualang bersama Shonen Odyssey. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah seperti yang kita tahu nakama, dunia baru memang tengah sibuk-sibuknya ya berbagai timeline lini masa tentang orang pembuat onar tersebut. Dan juga kelanjutan manga One Piece sendiri chapter 1123 ini benar-benar begitu dinantikan oleh para fans sendiri loh. Seperti yang kita tahu nakama, di chapter sebelumnya banyak sekali misteri yang mulai terungkap oleh Oda Sensei lantaran hubungan antara Joy Boy dan juga robot kuno. Bukan hanya itu saja yang menarik teman-teman. Oda akhirnya memberikan kita sedikit kekuatan dari sang bajak laut legendaris yakni Joy Boy sendiri. Kekuatan Joy Boy itu memang sudah membantu kelompok topi jerami untuk lolos sementara ini ya, dan mengakhiri konflik dalam pulau tersebut. Seperti yang kita tahu pula ya bahwa kelima Gorosei pun sepertinya juga akan sama-sama berada di Marijoa lagi loh. Bahkan kita melihat sendiri Thousand Sunny serta bajak laut raksasa Dory dan Brogy siap untuk berlayar. Artinya ke depan nanti akan ada sebuah transisi fase kelanjutan serta kejutan yang telah dipersiapkan menuju Elbaf. Tapi itu gini nakama, semua yang terjadi di One Piece chapter 1123 ini memang belum dipastikan seperti apa judul besarnya nanti ya. Apa kita akan mendapatkan garis besar yang jelas atau seperti apa? Namun jika memperaduga seperti ini, kelanjutan cover story-nya masih akan Yamato yang telah masuki volume 11-nya ya. Kemudian masuk pada inti cerita yang awalnya terjadi memperlihatkan kembalinya kelanjutan di akhir chapter sebelumnya. Kita bisa melihat sang robot kuno yang akhirnya benar-benar dikalahkan oleh Gorosei Saturnus. Sementara itu Luffy beserta aliansinya akan melihat dari kejauhan bahwa mereka semuanya sangat terharu karena pengorbanan sang robot sendiri ya. Kita akan melihat lebih mengesankan lagi apa yang terjadi dengan para marinir pun saat itu mengetahui bahwa aliansi Mugiwara berhasil lolos dan akhirnya berlayar. Tentu dong sob, ini akan menjadi aib terbesar pihak pemerintahan dunia yang telah menyerang menggunakan 30.000 armada angkatan laut, 1 admiral dan 1 wakil admiral nih. 30.000 armada angkatan laut, 1 admiral dan juga para wakil admiralnya. Itu masih ditambah kelima Gorosei datang loh, tapi tetap saja gagal. Jelas ini membuat decak kagum warga dunia, sehingga beberapa vice admiral akan mengatakan bahwa menghadapi Yonko memanglah tak semudah itu. Mereka itu tak bisa untuk diremehkan. Berakhirnya pertempuran tersebut nakama harusnya juga mengakhiri siaran langsung dari Dr. Vegapunk sendiri ya. Kita akan benar-benar diperlihatkan reaksi seluruh penjuru dunia baru, dimulai dari angkatan laut tadi, Marijoa sana, kelompok Bagi, Kurohige Dragon, dan juga kelompok Akagami. Melihat keadaan ini makin relate lagi dan juga makin sengit nih. Bukan tidak mungkin organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Dragon akan segera melakukan pergerakan demi memicu pertempuran besar selanjutnya. Mereka akan dipimpin Dragon secara langsung ya, dan akan membuat pertempuran hebatnya sendiri. Dia bisa saja berada di garis terdepan untuk kelompoknya tersebut ya nakama, karena cepat atau lambat kita pasti akan diberikan kebenaran seperti apa kekuatan dari orang paling dicari di seluruh dunia itu, Monkey D. Dragon sendiri teman-teman.
Sementara itu nakama, kita akan diperlihatkan keadaan di Pulau Hachinosu sendiri ya. Kita akan diperlihatkan bahwa Gap ini memang membeku di sana. Di sanalah satu penjara yang ada dalam markas besar Kurohige sendiri. Harusnya memang benar bahwa dalam penjara tersebut akan diawasi dan penjagaannya sangat ketat. Kita akan diperlihatkan oleh sosok mantan penjaga tahanan Impel Down Shiryu yang ada di sana bersama Avalo Pizarro. Menariknya, jika ada percakapan, Pizarro bisa saja mengkhawatirkan jika para angkatan laut akan berdatangan maupun organisasi SWORD lainnya akan segera muncul ke tempat tersebut. Untuk Gap sendiri, karena dia tahu ya bahwa Gap itu bukanlah orang sembarangan, dia adalah legenda besar marinir dan sosok yang sangat dihormati. Tak menutup kemungkinan adalah 3 orang lama yang dekat dengannya, Sengoku, Zoro maupun Inspektur Kong akan bergerak. Shiryu bisa saja langsung mengatakan jika Kurohige pasti menyiapkan rencananya tersendiri, meskipun belum diketahui oleh kelompok krunya yang lain. Ini jadi membuat rasa penasaran semuanya kan. Sebenarnya apa rencananya itu nih? Apakah ini soal negosiasi untuk menjadikan Hachinosu sendiri sebagai negara bajak laut untuk diakui langsung pemerintahan dunia itu? Bisa aja seperti itu. Kita lalu diberikan scene yang bisa aja untuk menunjukkan bagaimana reaksi dari Fleet Admiral Sakazuki Akainu yang sangat kesal dan marah bahwa dia sudah mendapatkan informasi jika bajak laut topi jerami itu berhasil meloloskan diri dari pulau itu. Di sana akan ada salah satu Vice Admiral yang menghubungi Akainu dan juga menjelaskan bahwa para petinggi pemerintahan dunia sebenarnya telah membantu menangkap topi jerami dan para krunya, tetapi sangat disayangkan mereka juga gagal. Tentu dong, hal ini jelas membuat Akainu terdiam dan tak menyangka atas apa yang terjadi. Jika itu sudah berlalu seperti ini, sudah sangat dipastikan kelompok itu akan merepotkan sepak terjangnya di dunia baru sendiri. Sementara itu nakama, kita akan diberikan semacam reaksi serta diskusi yang bisa terjadi antara sosok legenda angkatan laut. Kita bisa melihat percakapan antara Sengoku dan juga Panglima Kong sendiri ya. Nah, Sengoku akan menanyakan kepada Kong tentang apa yang dilakukan oleh pemerintahan dunia setelah melihat beberapa kejadian belakangan ini di dunia baru. Kong pasti akan menjawab bahwa dirinya belum menemui para Gorosei sendiri untuk membicarakan hal ini. Namun menurutnya Angkatan Laut harus bersiap untuk kemungkinan terburuk yang dikatakan Dr. Vegapunk melalui siaran kemarin-kemarin itu. Dia Kong juga harusnya akan menyinggung tentang rekan mereka Monkey D. Cap yang sekarang ini telah dipenjara dan ditangkap oleh kelompok Yonko Kurohige. Nah, sebagai salah satu pendiri SWORD Organization, Kong akan memberikan beberapa saran kepada Sengoku dan segera bernegosiasi terlebih dahulu kepada kelompok kapal Kurohige demi membebaskan Gap bersama armada angkatan laut. Namun jika negosiasi mengalami masalah dan buntu, dia bisa kembali dan menyusun rencana plan B-nya untuk orang-orang SWORD itu pada bergerak dan akhirnya menyerang Pulau Hachinosu untuk membebaskan Gap sendiri. Nah, Kong masih melanjutkan lagi ya bahwa situasi sekarang itu sangatlah darurat. Ada beberapa masalah dari angkatan laut dan pemerintahan dunia. Itulah kenapa hanya memfokuskan satu titik masalah belum tentu Akainu menerimanya. Disinilah Sengoku kemudian bisa saja menjawabnya bahwa dia ini sebenarnya berencana untuk datang ke Pulau Hachinosu bersama dengan Zoro dan organisasi SWORD demi membebaskan Gap sendiri. Apalagi di sana cucu Zoro itu juga ikut terlibat. Namun mendengar saran dari Panglima Kong itu, Sengoku kemudian memikirkan kembali rencana itu nih. Nah, sementara itu harusnya jika para Gorosei keempatnya diantaranya sudah di Marijoa sekarang ini dan pelayaran Luffy CS itu beneran terjadi, kita akan diperlihatkan ya bagaimana Gorosei Saturnos akan memandangi mereka itu di balik sang robot kuno yang telah rusak. Itu pun akan menjadi menarik lagi karena jika Vegapunk Lyrid bergabung bersama mereka, hanya menyisakan satu Vegapunk lagi kan? Ya, yok teman-teman. Apakah beneran angkatan laut dan pemerintah dunia akan membawanya? Atau karena tak ingin kaburnya Luffy sia-sia, mereka akan mengeluarkan senjata yang terhubung kepada Mother Flame dahulu karena Yok mengetahui sistem kerjanya ya itu bisa aja nakama. Nah, berdasarkan keadaan yang tengah kacau-kacaunya sekarang ini, Yok pasti juga akan mengambil resiko dalam final saga akhirnya sendiri. Who knows, masih menarik untuk ditunggu kelanjutannya karena kita sendiri juga sempat mempraduga akan ada plot twist pula dari Admiral Borsalino Kizaru kan. Apakah dia stay di angkatan laut atau malah membelot dan membantu Luffy? Ingat ya, kala itu dia juga melakukan goyangan tarian dari Sun God of Nika kan. Apakah itu akan menjadi plot twist pada nantinya? Nah, kita tunggu di chapter berikutnya dan kebenaran lebih lanjut ya nakama. Gimana menurut kalian sendiri? Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai hipotesa yang kemungkinan ya akan terjadi di One Piece chapter 1123-nya tentang kehebohan dunia baru dan juga rencana penyelamatan Monkey D. Cap itu. Sepakat nakama semuanya. Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.